Halo guys, jadi dalam video kali ini saya mau share ke kalian cara saya lulus N3 dalam kurun waktu 1 bulan. Sekitar 1 tahun yang lalu, saya mengikuti ujian bahasa Jepang level N3 NATES dan alhamdulillah saya lulus guys. Waktu itu di Indonesia lagi musim-musimnya corona, jadi hal yang berhubungan dengan perkumpulan itu dilarang ya guys, atau dame, tidak boleh. Dan untuk ujian JLPT juga ditiadakan guys. Ya udah saya ngambil NATES. Menurut saya NATES sama JLPT itu kurang lebih sama ya. Oke, kita lanjut ke tipsnya. Pertama yang paling utama yaitu kalian harus punya niat dan motivasi yang sangat kuat. Kalau kalian punya niat yang kuat, pasti apapun itu kalian usahakan. Contohnya saya sendiri guys, waktu itu saya pingin banget ngejar N3 dan pingin banget punya sertifikasi N3 guys. Dan motivasi saya itu pingin ngejar N3 yaitu karena saya sudah dapat perusahaan di Jepang dan kalau misalkan saya dapat N3, saya dapat apresiasi atau bonus dari perusahaannya itu sekitar 500.000 per bulan guys. Lumayan kan ya? Nah, jadi motivasi saya itu guys. Selain itu juga nanti supaya pas kita datang ke Jepang, kita tidak kesulitan untuk bahasanya guys ya. Waktu itu karena pendaftarannya itu lumayan mahal juga, sekitar 500 ribuan. Jadi problemnya di sana guys. Tapi karena aku punya niat yang kuat, jadi aku memutuskan untuk minjem ke teman. Dan kebetulan teman aku itu baik-baik banget. Jadi ya alhamdulillah aku dikasih dan langsung aku daftar. Oke lanjut ya guys, itu sekedar cerita dari saya pribadi. Jadi yang pertama itu adalah niat dan motivasi yang kuat guys ya. Apapun akan kita lakukan kalau misalnya kita punya niat yang kuat selagi itu hal yang positif. Yang kedua, kalian harus membuat jadwal belajar yaitu schedule belajarnya guys. Bisa kalian atur waktu belajarnya pada waktu luang kalian. Contohnya seperti ini nih. Ini adalah jam alarm belajar saya dulu. Jadi untuk ngejar N3 saya mempunyai 5 waktu jam belajar guys. Seperti halnya sholat juga ya. Waktu pertama yang saya gunakan yaitu setelah sholat subuh dari jam 5 sampai jam 6 guys. Waktu tersebut saya gunakan untuk menghafal kotoba atau kosakata guys ya. Kenapa waktu tersebut digunakan untuk menghafal? Karena kalau misalnya masih pagi-pagi itu setelah bangun tidur itu kita masih belum banyak pikiran apa-apa guys. Jadi si otaknya itu masih fresh banget ya anjay. Jadi si kosakatanya itu pasti cepat nempel di otak kita guys ya. Waktu yang kedua yaitu jam 8 sampai jam 9 pagi guys. Nah dalam waktu tersebut kita manfaatin untuk belajar kanji. Kanji dihafalin lebih baik, tapi kalau misalkan kita lihat setiap hari si kanji itu bakal hafal dengan sendirinya guys. Misal kita baca kanji 1 hari 15 menit dalam kurun waktu 1 bulan. Pasti nempel dan hafal banget itu kanji guys ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 9 siang itu kalian bisa belajar kanji selama 30 menit atau kurang lebih dari 15 menit guys. Untuk sisanya kalian bisa belajar santai yaitu cari-cari di YouTube tentang N3, bagaimana caranya lulus N3 dan lain sebagainya guys ya. Waktu yang ketiga yaitu jam 1 sampai dengan jam 1.30. Selama 30 menit kalian manfaatin untuk belajar dokai atau soal cerita bahasa Jepangnya. Untuk dokai sendiri atau soal cerita kalian bisa download aplikasinya banyak banget di Play Store juga dan banyak banget juga di YouTube. Kalian tinggal cari dokai bahasa Jepang level N3. Waktu yang keempat malam hari guys, yaitu sekitar jam 7 malam sampai jam 8, yaitu untuk belajar bumpo dan pola kalimat. Nah, buat bumpo juga atau pola kalimat, kalian bisa cari-cari di YouTube, banyak banget. Dan saya merekomendasikan untuk cari di Nihongo no Mori, YouTube Nihongo no Mori, di sana banyak banget bumpo atau pola kalimat, N3, N2, dan lain sebagainya guys. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu chokai atau listening. Listening atau chokai kalian bisa mendengarkan waktu sebelum tidur. Jadi Nina Bobo gitu guys ya. Dan ada banyak juga di YouTube chokai atau listening bahasa Jepang guys. Kalian cuma sediain handset lalu kalian sebelum tidur kalian dengarkan sampai kalian tertidur. Nah itu dia guys waktu belajar yang saya gunakan dulu. By the way waktu itu karena corona jadi waktu luang aku untuk belajar banyak banget guys. Nah untuk kalian yang sekarang lagi sibuk sekolah atau kerja, kalian bisa memanfaatkan waktu yang pertama, keempat, dan kelima guys. Khususnya untuk malam hari, kalian gunakan itu sebaik mungkin. Dalam waktu 30 hari, kalau misalnya kalian terus istiqomah untuk menghafal, pasti hasilnya itu memuaskan banget guys. Oke guys, itulah tips dari saya, mudah-mudahan membantu. Dan semoga untuk kalian yang ikut JLPT atau NATES tahun ini, semoga kalian lulus dengan hasil yang memuaskan. Sebenarnya saya juga mau ikut ujian N2 tahun ini, cuma karena saya lagi fokus ngonten, jadi ya udah saya tahun depan ikutnya. Oke guys, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton video ini. See you di next video berikutnya. Bye-bye.